Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital buat teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat datang kembali di channel Nugroho Nur Cahyono. Kita belajar bersama berliterasi digital dengan blogger. Jika berkenan jangan lupa like dan subscribe. Teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah thumbnail yang menarik. Ya, thumbnail yang menarik tetapi untuk blogger. Jadi teman-teman semua, tidak hanya YouTube yang butuh thumbnail yang menarik, tetapi blogger pun juga butuh thumbnail yang menarik. Jika teman-teman pernah melihat share-sharean di misalnya di Facebook ya, misalnya contoh ini. Nah, misalnya saya nge-share di Facebook saya itu ya. Kemudian di sini muncul ya thumbnailnya seperti ini gambarnya. Nah, gambar inilah yang akan kita buat yang lebih menarik gitu ya, yang kemudian kita sisipkan ke postingan kita, ke artikel kita gitu ya. Jadi teman-teman semua, di dalam blogger untuk menghitung view ya sebuah artikel ataupun sebuah postingan, salah satunya adalah seberapa sering gitu ya postingan kita itu diklik ya. Faktor apa yang bikin orang itu mau mengklik artikel kita, mau membaca artikel kita? Salah satunya apa? Salah satunya adalah thumbnail. Mungkin sama ya seperti di YouTube gitu ya. Jadi thumbnail itu salah satu faktor pendukung ya agar orang itu mau mengklik gitu ya. Dengan thumbnail yang menarik, bagus gitu ya. Itu yang diharapkan view-nya juga akan dapat meningkat. Jadi teman-teman, untuk membuat sebuah thumbnail yang menarik, yang perlu diperhatikan adalah warna itu ya. Kalau teman-teman melihat warna seperti ini kan, biasanya kan yang paling terlihat adalah yang paling terang gitu ya. Contohnya seperti ini. Ya, sebuah warna ataupun warna apapun saya yakin ya bagus gitu ya. Tinggal mengingat kita butuh apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital buat teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat datang kembali di channel Nugroho Nur Cahyono. Kita belajar bersama berliterasi digital dengan blogger. Jika berkenan jangan lupa like dan subscribe. Teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat thumbnail yang mudah kemudian menarik gitu ya. Di sini saya menggunakan PowerPoint ya, sangat simpel, hanya dengan PowerPoint, tidak dengan Photoshop, tidak dengan yang lain, tapi cukup dengan PowerPoint. Nah, thumbnail di sini untuk membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital buat teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat datang kembali di channel Nugroho Nur Cahyono. Kita belajar bersama berliterasi digital dengan blogger. Jika berkenan jangan lupa like dan subscribe. Teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat thumbnail blogger yang menarik dan mudah. Ya, thumbnail blogger ya. Jadi teman-teman semua, tidak hanya YouTube yang membutuhkan thumbnail yang menarik, blogger pun juga membutuhkan thumbnail yang menarik. Mungkin teman-teman pernah melihat ya share-sharean di Facebook misalnya seperti ini ya. Lihat seperti ini, di share sebuah blog ataupun artikel, ini kan muncul ya, muncul gambarnya. Nah, gambar inilah yang dinamakan thumbnail. Nah, gambar inilah yang harusnya kita buat yang menarik, yang sekiranya orang itu mau mengklik. Karena apa? Buat informasi buat teman-teman, mungkin salah satu faktor dalam menghitung view sebuah artikel ataupun sebuah video ataupun yang lainnya, salah satunya adalah seberapa sering gitu kan postingan kita itu diklik oleh orang, oleh pengunjung gitu ya. Faktor apa yang bikin orang itu mau mengklik
tulisan kita, artikel kita, ataupun kalau di YouTube ya video kita gitu kan ya. Ya salah satunya adalah dengan membuat thumbnail yang menarik, yang membuat orang merasa penasaran, merasa pengen melihat apa toh sebenarnya isi dari postingan itu, ataupun apa toh sebenarnya video itu, dan seterusnya gitu ya. Nah kali ini saya akan membuat tutorial untuk membuat thumbnail di Blogger dengan PowerPoint gitu ya. Teman-teman semua, jika kita melihat sebuah artikel gitu ya, misalnya kita membuat sebuah artikel, pastikan yang pertama kita lihat adalah gambarnya ya, misalnya gambar seperti ini ya. Kemudian warna, misalnya seperti ini, warna jelas, lebih terang gitu ya. Kalau misalnya seperti ini, teman-teman juga bisa memilih warna apa yang sekiranya itu terang, lebih jelas, dan seterusnya, antara biru atau merah gitu kan ya. Kemudian misalnya antara hijau ataupun kuning. Nah semua kan tergantung dari penempatan, ataupun tergantung dari desain yang akan kita buat, ataupun thumbnail yang akan kita buat gitu ya. Nah untuk membuat thumbnail di sini saya dengan menggunakan PowerPoint ini, jadi hanya dengan word art saja ya, dengan word art seperti ini ya, masukkan word art ya, kemudian seperti ini, kemudian tinggal cuma pengaturan ini, pengaturan save fill ya, save fillnya seperti ini, diatur warnanya, kemudian tag fillnya ya, mau warna seperti apa, kemudian outline-nya ya, outline juga diterapkan. Kalau saya biasanya pakai outline gitu ya. Tag juga sama, juga pakai outline. Kemudian yang lebih bagus lagi pakai save effect gitu ya. Save effect di sini saya pakai shadow ya. Nah jadi semua thumbnail yang pernah saya buat biasanya seperti itu gitu ya. Saya hanya menggunakan PowerPoint, kemudian memanfaatkan word art ya, kemudian format ya seperti ini. Jika sudah, saya manfaatkan antara save fill, save outline, ataupun save effect. Di tag fill juga sama, di sini saya pakai tag fill, kemudian tag outline sama tag effect itu ya. Nah jika sudah ya, jika kita sudah menentukan warna dan seterusnya, yang paling utama apa, font ya, jenis huruf ya seperti ini ya. Biasanya lebih bagus ya, sebisa mungkin tingkat keterbacaannya itu lebih jelas. Nah kalau saya pakai nih Arial Black gitu ya, tuh udah pasti gitu ya. Tinggal kita mengkombinasikan ya, menserasikan yang paling cocok mana, yang paling bagus seperti apa tadi ya. Nah kemudian di dalam pembuatan ini ya, tag-tag seperti ini, tag saya rahasia thumbnail Blogger YouTube. Nah, penekanannya di mana? Ya. Kita membahas thumbnail berarti thumbnail diperjelas. Misalnya seperti ini diperbesar gitu ya, fontnya diperbesar. Nah, seperti ini. Rahasia thumbnail seperti ini. Diperbesar seperti ini tidak apa-apa, ya kan? Seperti ini. Nah, jika sudah, kombinasikan tulisan ini ya dengan sebuah gambar ya. Buatlah gambar yang menarik gitu ya, yang cocok ya. Nah, kalau saya seperti ini, contoh ini sebagai contoh aja ya. Jadi cara membuat thumbnail yang sederhana dengan PowerPoint ya. Nah, misalnya seperti ini. Buatlah kombinasi antara tag, kemudian gambar ataupun foto ya. Itu yang selalu saya gunakan ya, seperti itu. Nah, kalau ini dirasa udah selesai, nah kemudian thumbnail itu kan berupa gambar ya, berupa image, berupa JPEG atau PNG ya. Nah untuk menjadikan ini sebuah JPEG ataupun PNG, itu biasanya saya melakukan ini kita jalankan ya, kita slideshow current saja ini ya. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kemudian saya print screen, pencet tombol print screen itu ada di ujung kanan atas, saya print screen ya. Jika sudah, saya escape, kemudian saya buka Paint. Nah, Paint, kemudian saya paste di sini. Nah, seperti ini ya, saya paste. Jika sudah, nah, di sini saya pilih select. Nah, kita tentukan aja areanya yang seberapa itu ya, segini misalnya.
ya. Kalau kurang ulangi lagi. Nah, segini gitu ya. Ini contoh saja ya. Contoh sambil penerapannya. Nah, kalau ini sudah, saya file new, kemudian saya downshift saja. Kemudian saya paste lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jika sudah, file saya simpan ya. Saya simpan. Nah, nama file ya. Sebisa mungkin ya sesuai dengan judulnya ya. Judulnya apa? Karena thumbnail itu kan juga bisa kita cari di Google gitu ya. Thumbnail itu bisa di halaman pertama Google pencarian misalnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin jangan asal pada file name ini ya. Pastikan diisi sesuai dengan judul postingan kita, judul artikel kita, ataupun keyword di artikel kita. Misalnya ini cara membuat thumbnail blogger misalnya, blogger YouTube misalnya ya. Nah, jika sudah langsung save ya. Oke, jelas sampai di sini? Oke, perlu diulang ya. Oke, saya ulang ya caranya. Setelah teman-teman semua ya buat desain di PowerPoint, gabungkan antara tag ya, tag seperti ini, didesain, pilih warna yang sesuai, ulang-ulangi sampai bagus, kemudian masukkan gambar ya, gabungkan dengan gambar ilustrasi seperti ini misalnya, sesuai dengan judulnya yang jelas itu ya. Kemudian masukkan foto yang jelas juga. Jika sudah, kita slideshow gitu ya. Kita slideshow, kemudian print screen ya, pakai tombol ujung paling atas PRTSC, print screen. Kemudian saya escape, kemudian buka MS Paint ya. MS Paint ini saya new saja ya, mengulang. Kemudian saya paste dari print screen tadi, kemudian buka Paint, kemudian paste. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, nah ini boleh langsung di file save boleh. Tapi biasanya ini saya potong dengan memilih select, kemudian di sini saya klik tahan, dragkan ke sini. Nah, sekian ya misalnya. Sini udah, kalau sudah langsung saya copy, saya file new lagi. Kalau muncul peringatan mau disimpan atau tidak usah dulu. Nah, baru kita paste kembali. Nah, thumbnail inilah yang akan kita pakai. Nah, kalau ini udah dirasa oh ini udah bagus lah, ya udah kita simpan, dijadikan ini sebuah thumbnail ya. Nah, untuk menyimpan thumbnail ini ya, sebisa mungkin file name itu sama seperti judul, atau bagusnya ya keywordnya sama seperti keyword tentang postingan yang akan kita unggah itu apa gitu ya. Misalnya tadi cara buat thumbnail blogger, misalnya tambah YouTube gitu ya, tidak apa-apa, dengan PowerPoint misalnya. Jika sudah, di sini save as tipenya bisa PNG, bisa JPEG. Tapi biasanya kalau saya PNG. Jika sudah, klik save. Nah, seperti ini caranya ya, cara untuk membuat thumbnail dengan PowerPoint, kemudian gabungkan di MS Paint, jadilah sebuah gambar thumbnail yang menarik. Nah, jika sudah, kita tinggal menerapkan ini ke postingan kita. Caranya bagaimana? Caranya masuk ke blogger kita. Nah, kalau sudah masuk, nah di sini lah tempat thumbnail yang akan kita masukkan di sini. Kalau saya biasanya itu di bawah atau paling atas ya, di bawah heading ya, di bawah heading ya. Di bawah heading itu biasanya saya masukkan thumbnailnya. Tinggal di sini ada insert image, kemudian pilih upload from computer,
Kemudian pilih choose file ya, cari thumbnail yang sudah kita buat. Ini tadi ya, ini. Kemudian open. Nah, ini pilih, kemudian select. Nah, seperti ini. Kalau pengen lebih besar ya udah diklik seperti ini. Kemudian di sini ada change. Nah, di sini pilih yang large. Bagusnya lagi di sini ditulis sesuai dengan keywordnya. Misalnya cara buat thumbnail. Ya, tag title tagnya juga sama. Cara mudah buat thumbnail menarik, seperti ini. Jika sudah update, nah seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman ya, cara membuat thumbnail untuk blogger. Jadi tidak hanya YouTube yang butuh thumbnail yang menarik, blogger pun juga harus kita buat thumbnail yang menarik, dengan tujuan yaitu tadi kita bisa menarik pengunjung nanti ya, ingin membaca ataupun mengeklik tulisan kita, artikel kita, postingan kita. Karena salah satu faktor dalam menghitung jumlah view itu adalah seberapa sering postingan kita itu diklik oleh orang ataupun pengunjung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.